Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu anzilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sehat ya. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu bisa hadir di sekolah Kol yang setidak-tidaknya 7.15 sudah ada di ruangan ini untuk doa bersama dan ya kultum. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hakikat manusia hidup di dunia. Hakikat manusia hidup di dunia di dalam dulu Bapak Ibu, kalau di dalam ya Quran ya atau hadis dijelaskan kita itu dulu pada waktu hidup di zaman roh ya, zaman roh. Kita belum hidup di dunia ini, tahapan-tahapan hidup manusia di dunia kan alam roh, alam kandungan, ini alam dunia. Di zaman roh itu dulu kita sudah berjanji pada Allah SWT ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah di surat Al-Ahzab ayat 72 diterangkan, dijelaskan bahwa kita itu menanggung amanah. Jadi amanah itu ya mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, yang sebenarnya itu tidak diberikan pada manusia. Jadi Allah itu menawarkan pertama kali itu pada langit, hai langit ya, maukah kamu melaksanakan amanah yang aku berikan? Kalau mau bisa melaksanakan ya hadiahnya ya surga, tidak bisa neraka. Langit itu sudah makhluk ya, artinya ciptaan Allah ya. Nah, langit berpikir ya, akhirnya memutuskan tidak sanggup ya. Kemudian diberikan pada bumi. Hei bumi, maukah kamu bisa melaksanakan amanah ini? Bumi pun juga demikian. Ditawarkan kemudian pada gunung ya. Gunung yang megah ya, itu juga tidak mau. Tapi manusia akhirnya mau ya. Jadi manusia sanggup melaksanakan amanah ini ya. Hasilnya kalau mau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, maka hasilnya adalah surga. Manusia itu berpikir enaknya ya. Dia tidak berpikir jika nanti tidak sanggup itu juga ada akibatnya. Maka di dalam akhir ayat itu innahu kana dzuluman jahulan ya. Sesungguhnya manusia itu ya bodoh dan menganiaya. Jadi kita itu sudah dinas oleh Allah, kita itu hakikatnya ya sebetulnya menganiaya diri kita sendiri dan kita bodoh. Mengapa menganiaya diri kita sendiri? Misalkan ya kita sudah tahu baik misalkan ya, itu mungkin kita juga masih berat untuk melaksanakan. Itu yang mungkin dinamakan ya jahulan ya, mungkin ya bodoh ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita itu sudah janji pada Allah, kemudian kita masuk dalam alam kandungan dan ini di alam dunia, maka hakikat manusia hidup di dunia ini sesuai di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku ya. Jadi karena kita sudah berjanji dan Allah memang menciptakan manusia dan jin ini beribadah. Jadi sebetulnya jin itu juga ada yang iman ya Bapak Ibu. Beda dengan setan, iblis dan sebagainya. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu beribadah. Hakikatnya itu Bapak Ibu ya. Jadi tugas utama kita sebetulnya itu beribadah. Nah beribadah itu ya ada ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf ya. Artinya ibadah-ibadah yang langsung pada Allah ya, ibadah hubungannya dengan hablum minallah,
Ada yang mungkin hubungannya dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, asal itu diniati ibadah, itu pun juga bernilai ibadah. Termasuk juga kita Bapak Ibu sebagai guru, karyawan, ini kita bekerja ini, kalau kita niati ibadah, maka itu termasuk ibadah. Karena apa? Niat al-amalu tergantung niatnya ya. Jadi amal itu tergantung niatnya. Inna amalu biniat ya, tergantung niat. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo kita di dalam melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh kita niati ibadah. Jadi kunci utama, tugas kita utama adalah ibadah. Adapun yang lain yang mungkin bekerja mencari rezekinya, sebetulnya Bapak Ibu, kita dilahirkan di dunia ini sudah satu paket dengan rezeki. Jadi kalau orang-orang dulu ya, kan ada yang mungkin lahir perempuan dibunuh, ada yang laki-laki dibunuh, atau anaknya banyak dibunuh. Dulu pada zaman jahiliyah ya. Kemudian Allah menurunkan bahwa orang dilahirkan itu dengan rezekinya ya. Jadi seandainya Bapak Ibu kita ini tidak ngapa-ngapain ya, tidak ngapa-ngapain, tidak bekerja, pasti dapat rezeki, pasti dapat rezeki. Itu ada loh. Jadi sebuah kisah ya, sebuah kisah, ada ayat yang begitu itu ngetes ayat. Jadi apa bener Allah itu aku tak rak ngopo-ngopo gitu, tidak ngapa-ngapain, apa betul saya akan diberikan rezeki? Betul, itu ngetes itu. Dia pergi ke sebuah gunung yang itu belum dijamah oleh manusia. Dia naik ke situ kemudian masuk ke dalam gua ya. Ngetes ayat itu. Apa betul nanti Allah ngirim rezeki pada kita? Betul itu, dia masuk ke situ sehari tidak ada orang, 2 hari lah, delalai lah bahasa Jawanya. Itu ada pendaki gunung ya. Kemudian hujan, terus masuk ke gua itu ya. Apa akhirnya ya? Belumnya ada orang lemes ngasih makan ya. Itu memang rezeki yang diberikan Allah. Walaupun mungkin seolah-olah itu mustahil, tapi Allah yang ngatur. Contoh juga cecak Bapak Ibu, cecak itu kan makanannya nyamuk. Sebetulnya nggak masuk akal, cecak itu nempel di tembok, nyamuk itu terbang. Tapi begitu itu nyamuk jadi makanan cecak, dia akan mendekat. Itulah jaminan rezeki dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hidup yang hanya singkat ini Bapak Ibu ya. Hidup itu betul-betul singkat. Kita tahu-tahu ya sudah umur 50 lebih ya. Dan kita sadar tidak sadar, kita takut tidak takut, kita paham atau tidak paham, kita itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu pasti akan meninggal dunia. Oleh karena itu marilah kita di dalam dunia ini ya, mungkin yang hanya sebentar ini, dan dunia ini sebagai tempat ibadah. Dunia majra'atul lil akhirat, sebetulnya dunia itu sebagai tempat untuk menanam, beramal untuk kehidupan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Yang mungkin sedikit ya yang bisa saya sampaikan, karena waktunya memang sudah terbatas. Insya Allah kita sambung berikutnya ya, ikuti pesan-pesan berikut ini gitu ya. Ya saya kira itu Bapak Ibu, tutup pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.